Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Kembali kita bersama dalam program Bincang Psikologi persembahan dari TV 10. Karla Ratna saat ini berada di Padepokan Patrap, Surakarta menjumpai psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nggak sehat coba? Suasananya aja sebegini, kalau mau healing nggak perlu berdesak-desakan, bermacet-macetan. Iya. Cukup di Padepokan aja ya Pak ya. Iya. Dengar suara burung, suara apa aja ini Pak? Kalkun udah nggak ada ya Pak ya? Kalkunnya udah nggak ada. Nggak ada. Pokoknya damai rasanya kalau di sini. Benar-benar bisa menenteramkan dan bisa mendatangkan kesehatan mental. Waduh. Kesehatan mental itu penting ya Pak ya. Oh, sama iya. pentingnya dengan kesehatan fisik ya Pak. Sama Jadi, pentingnya. Sama pentingnya. Begitu kesehatan mental kita, begitu mental kita sehat, otomatis mempengaruhi juga pada pikiran yang positif. Ya. Dampaknya juga ke Positif ya, perilaku juga positif. Semuanya positif. Ya, Wah, betul sekali. itu sih harapannya. Ya. Oh. Tapi juga dalam program ini kita berharap ini bisa juga menjadi solusi, bisa memberikan pencerahan untuk sahabat TV 10 ya Pak. Ya. Terutama yang mungkin problem hidup yang dihadapi, karena memang setiap orang itu sering kita sampaikan, setiap orang itu punya ujian masing-masing, ujian hidupnya masing-masing, Ya. dan ketahanan mentalnya juga berbeda-beda. Nah, harapannya apa yang kita sampaikan ini bisa jadi solusi, bisa jadi pencerahan untuk sahabat TV 10. Dan jangan lupa juga kami undang Anda untuk bergabung melalui WhatsApp yang tertera di layar. Anda bisa curhat di sini dengan Pak Setio ya. Siapa tahu nanti malah bisa curhat beneran, curhat secara langsung karena dapat voucher konsultasi psikolog gratis. Nah, hari ini Pak kita akan membahas satu tema. Mungkin nih baru memasuki tahun baru seperti ini tuh ada juga yang merasa dirinya tuh pada satu fase di mana sering pas lagi sendirian atau pas lagi apa gitu tiba-tiba merasa gelisah. Tapi gelisah yang tanpa sebab karena kita sendiri nggak tahu kenapa merasa gelisah ini gitu. Bisa jadi kan dialami oleh sebagian orang ya Pak ya. Terkadang ini gelisah ini hal yang umum. Bisa menjadi tanda dari suatu kondisi yang mendasari, tapi yang masalahnya adalah kalau kegelisahan itu berulang. Ya. Dan bisa mempengaruhi kehidupan kita, kan nggak enak banget. Gelisah tapi nggak tahu gitu loh Pak. Nggak tahu. Kenapa atau apa sebabnya dia gelisah? Nah sebenarnya apa yang terjadi ketika kita merasakan gelisah tapi nggak tahu gitu loh. Gelisah tanpa sebab gitu loh Pak. Jadi nggak tahu sebenarnya ini kenapa tapi kok gelisah. Iya. Apa yang terjadi Pak? Itu banyak dialami oleh ya kebanyakan kita ya. Ya. Tentu dalam perjalanan hidup kita itu kan tidak semuanya itu menyenangkan kan. Tidak semuanya mulus juga. Nah, tidak semuanya mulus kan ya. Ada satu ganjalan, ada satu ujian, cobaan, dan bahkan ada yang lebih ekstrim, bersifat traumatis gitu ya, menakutkan. Nah, itu kadang-kadang kita mengabaikan gitu kan. Itu sudah selesai, udah lampau udah ya. Kita mengawali hidup baru gitu, mengawali hidup baru. Tapi ternyata pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi itu belum selesai ternyata. Walaupun kita sudah menghadapi masa depan ya saat ini. Kita sudah hidup di saat ini di saat 2024 ini. Tapi ya. ada yang tertinggal gitu Pak maksudnya? Ya, ada hal-hal yang kejadian-kejadian, keinginan-keinginan atau peristiwa-peristiwa yang menakutkan, mencemaskan, merasa kecewa, berat. Nah, ternyata itu belum selesai gitu. Dan itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja tanpa kita menyelesaikannya. Ya, namanya urusan yang belum selesai lah, boleh dibilang begitu ya, unfinished business. Urusan yang belum selesai. Nah, ini yang harus kita tinjau ulang, apakah penyebab gelisah tanpa sebab itu adalah peristiwa-peristiwa itu. Ya, tentu banyak hal ya. Mana sih peristiwa yang membuat saya itu masih menjadikan saya itu gelisah? Tiba-tiba kok gelisah gitu. Nah, tiba-tiba tapi gelisah. Kayak gelisahnya tuh
kayak tanpa alasan gitu loh Pak. Kita sendiri tuh nggak ngerti kenapa Ya. gelisah itu. Ternyata ada yang belum selesai. Ada yang belum selesai. Oh. Jadi gini, masa lalu kita itu kan tersimpan di alam bawah sadar ya, di subconscious mind, di alam bawah sadar. Nah, oke lah pada tahap-tahap itu kita itu sudah bisa, karena itu berada di subconscious, berada di alam bawah sadar. Kita bisa suatu waktu itu lupa, tidak memikirkan. Nah, tapi dia seperti api dalam sekam gitu. Nah, bisa kadang tiba-tiba muncul tiba-tiba muncul konsepnya tanpa kita sebab. itu. Ya, ada pemicu, yang pemicunya itu kita nggak tahu. Kadang-kadang pikiran itu kan lari ke sana ke sini, kita nggak tahu ternyata ada satu pikiran yang bisa memicu munculnya urusan yang belum selesai tadi, sehingga tiba-tiba membuat bad mood, membuat tidak semangat, membuat ngelokro, membuat gelisah. Nah, tapi dicari susah gitu, karena itu berada di alam ketidaksadaran, subconscious mind. Ya, makanya yang mengalami seperti ini itu biasanya dia stres gitu ya. Stres karena stres. Stres karena disebabkan oleh gelisah yang tidak tahu sebabnya. Ya kan, kalau orang bad mood itu gimana sih? Orang gelisah itu gimana sih? Ngapa-ngapain juga jadi males. Karena kan bawahnya kepikiran terus. Pikiran. Kenapa sih ya? Kok kan nggak enak gitu loh Pak kalau orang gelisah. Tiba-tiba gelisah, ya gelisah aja. Kadang-kadang nggak ada alasannya, gelisah aja. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental juga Pak? Iya. Kesehatan mental itu tidak hanya sekarang ini yang harus kita perbaiki gitu, tapi juga masa lalu yang sudah kita lewati itu ya harus kita perbaiki, bukan kita perbaiki tapi kita sikapi dengan benar. Oh, disikapi dengan benar ya. Meskipun tidak bisa diselesaikan di masa lalu, tapi sekarang ini bisa disikapi dengan benar. Disikapi ya. Karena kalau ini tidak disikapi dengan benar, dia akan mengganggu. Tadi seperti api dalam sekam tadi. Nah, makanya kadang-kadang ada yang ingin konseling, ingin melupakan apa sih sebabnya gitu. Ya, tidak bisa dilupakan tidak gitu. Tidak bisa dilupakan. Malah akan muncul semakin ingin dilupakan. Nah, malah kita kan justru dia akan semakin mengganggu gitu. Oke. Nah, apa sih yang kalau kita gelisah tanpa sebab itu akibatnya gitu ya? Orang bisa malas, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Tiba-tiba nggak ada artinya hidup itu, jadi nggak jelas. Ini kok tiba-tiba kok saya jadi pengen. Jadi bawaannya tuh kepikiran, terus kok nggak enak ya, mau ngapa-ngapain juga nggak enak loh, nggak Pak. enak gitu. Jadi akibat daripada bad mood atau gelisah ini kan menyebabkan apa ya, semangat jadi berkurang, bahkan merasa kayak tidak ada artinya gitu loh, kayak harga diri itu hilang, kayak ngapain hidup gitu. Kadang-kadang sampai kepikiran gitu. Ekstrim ya? Ekstrim gitu. Jadi sampai menimbulkan ya stres itu ya karena itu. Kadang-kadang orang yang tiba-tiba menyakiti diri sendiri, self harm. Kadang-kadang ini yang kadang-kadang yang sering harus kita perhatikan dulu ya, kalau terjadi ide-ide bunuh diri itu karena kegelisahan yang akumulatif disebabkan karena permasalahan masa lalu yang tidak selesai-selesai dan itu berulang. Nah, ini tidak segera ditangani bisa menimbulkan pikiran untuk diri sendiri, bahkan sampai ide-ide untuk mengakhiri hidup. Berarti sebenarnya gelisah ini bukan tanpa alasan ya Pak? Sebenarnya gelisah ini bukan tanpa kita alasan. Belum ketemu aja kenapa gitu. Kenapa? Ya misalnya lah kita ini kecewa sesuatu gitu kan, ya udahlah enggak apa-apa. Nah oke, enggak apa-apa. Tapi kan enggak apa-apa, namanya enggak apa-apa itu kan terpaksa dia. Oke lah, saya terima. Dan itu masih tersimpan di tersimpan alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Berarti kalau kita ya udahlah nggak apa-apa, itu belum ya selesai. Udahlah, Pak? Belum selesai.
belum selesai. Oke. Ya, ya udahlah. Lah itu kan berarti ada satu repres. Terpaksa. Ya. Terpaksa merelakan ya. Iya kan, terpaksa merepres, menekan. Oh, menekan betul. Nah, menekan. Nah, itu berulang-ulang gitu. Ya wes lah, ya udahlah. Ya udah. Nah, kalau kecil-kecil ya sampai banyak, tapi kalau itu besar ya udahlah gitu ya. Ya efeknya ya besar juga gitu. Oh, makanya kita nggak boleh terus-terusan ya udahlah gitu. Nggak Jadi boleh. orang yang terus-terusan ya udahlah gitu ya. Karena ternyata menekan di dalam dan itu Iya. nanti efeknya ke depan. Efeknya ke depan kalau tidak terselesaikan bisa jadi itu ngenai dia sendiri, kecewa. Kecewa itu kan rasanya gimana sih? Kayak bad mood gitu kan. Betul. Nah, bad moodnya itu yang muncul nanti. Mungkin dia nggak ingat lagi kecewanya apa gitu ya. Tapi bad moodnya itu muncul gitu. Nggak inget lagi sebabnya. Nggak ingat lagi sebabnya, tapi bad moodnya Tapi muncul. efeknya ya. Efeknya, bikin efek yang emosionalnya. bad mood, efek emosionalnya. Kan gelisah itu emosional ya. Iya, Nah, emosional. Nah, efek emosional itu karena faktor alam bawah sadar, pikiran gitu kan. Nah, ketika pikiran itu berisi tentang hal-hal yang berisi tentang ingatan-ingatan yang membuat dia kecewa, maka kecewanya itu akan muncul. Tanpa dia tahu pikiran yang mana. Pikiran yang mana sebenarnya? Nah ini harus dikupas ya. Pikiran yang mana itu. Baik, jadi sebenarnya gelisah tanpa sebab itu bukan murni tanpa sebab. Ya. Cuman kita belum tahu saja sebabnya Betul. apa. Nah, nanti bagaimana juga untuk mengatasinya, kita akan cari tahu dengan psikolog kita. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan segera kembali. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Baik, Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10 dan saya masih bersama Bapak Setio Purwanto. Hari ini kita masih mengupas tuntas tentang gelisah tanpa sebab. Karena saya sendiri juga pernah mengalaminya ya Pak ya. Gelisah. Hampir semua mengalami kok. Hampir semua mengalami kok, jadi wajar ya Pak. Wajar. Tapi nggak tahu loh Pak alasannya. Iya. Loh kok aku kayak gimana gitu, mencemaskan apa, gelisah tentang apa, tapi nggak tahu tuh loh kenapa. Nah, kita harus bagaimana Pak? Iya. Ketika kita merasakan kegelisahan, tapi kita sendiri nggak tahu, kita sendiri nggak sadar gitu loh sebenarnya kenapa atau apa yang terjadi. Kan hampir sebagian besar orang seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Setio tadi, bahwa gelisah itu pasti ada sebabnya. Cuman kita nggak ingat aja gitu ya Pak ya. Nah, kita harus bagaimana Pak? Kalau kita merasakan tiba-tiba gelisah, tapi nggak tahu sebabnya apa. Kita bisa mengamati ya pikiran-pikiran yang sering muncul di masa lalu itu ya. Oh, kita mengamati. Iya, mengamati apa sih yang sering saya pikirkan, pikiran-pikiran apa yang sering muncul, dan ketika itu muncul tuh saya ada perubahan emosional. Itu bisa kita amati, kita catat gitu ya. Dicatat ya, situasi apa yang membuat kita tiba-tiba gelisah gitu ya Pikiran, Pak? lebih ke pikiran, karena ini kan masa lalu ya. Pikiran-pikiran apa yang sering muncul, ingatan-ingatan ya, ingatan-ingatan apa yang sering muncul di masa lalu, yang kalau ingat itu tuh kita jadi pemicunya untuk gelisah. Jadi gelisah gitu loh. Oh, iya. Nah, kalau itu kan ketahuan ya, nah itu catat, karena itu nanti akan datang tiba-tiba. Oh, dicatat ya. Tanpa kita tahu, tanpa ada pikiran yang tanpa ada pikiran yang muncul, tiba-tiba emosionalnya aja dicatat gitu, dicatat karena banyak ya, banyak. Nah nanti kadang bawah sadar itu muncul dalam mimpi juga. Mimpi, saya sering mimpi apa ya? Yang kalau mimpi itu ada emosi ketakutan, emosi kecewa, emosi marah, emosi jengkel. Jadi mimpi itu ada disertai emosi gitu loh. Nah itu coba dicatat juga gitu. Oh. Karena mimpi itu adalah ungkapan atau luapan-luapan yang ada di alam bawah sadar Ya, Pak. yang itu tidak terungkap atau tidak muncul ketika di alam sadar gitu ya. Ya, maka dia akan
muncul dalam mimpi, dan kalau itu memang frekuensinya sering, intensitas emosionalnya juga ada. Nah, itu bisa menjadi juga ada urusan yang belum selesai terkait dengan memori masa lalu itu. Gitu. Ya. Jadi menggalinya caranya seperti itu ya. Apa sih pikiran yang muncul kok tiba-tiba kita jadi gelisah? Dan itu dicatat ya, dianalisa sendiri dulu. Kemudian begini, ada pemicu eksternal. Pemicu eksternal itu misalnya, kenapa sih kalau saya ketemu sama orang itu kok jengkel gitu. Nah, itu pemicu eksternal. Nah, bisa jadi itu yang membuat gelisah yang tanpa sebab itu. Berarti aku ada urusan yang belum selesai dengan dia. Berarti kaitannya kegelisahan itu sumbernya ada hubungannya dengan dia. Nah, tadi antara eksternal, mimpi, kemudian pikiran-pikiran yang sering muncul yang menimbulkan gelisah tadi, coba dianalisa. Kadang-kadang di situ akan muncul sebuah alur cerita gitu. Oh, berarti yang urusan yang belum selesai itu ternyata hal ini gitu. Karena ada kemungkinan keterkaitan antara mimpi eksternal, stimulus eksternal dan pikiran. Nah, kalau sudah ketemu, mau nggak mau harus diselesaikan. Harus diselesaikan ya, Harus diselesaikan. Ya, selesaikan itu maksudnya selesainya tidak harus berkaitan dengan pihak eksternal, tidak. Tapi dengan diri sendiri, karena ini masalah diri sendiri. Namanya masa lalu itu masalah diri sendiri, tidak ada kaitannya dengan masalah tidak ada kaitannya dengan orang lain. Orang lain bahkan sudah nggak ingat lagi mungkin ya. Nanti kalau kita hubungi dia, maksudnya bingung, kamu ngapain, ya kan? Iya, ini masalahnya kita sendiri. Kita yang menyelesaikannya dengan diri kita. Betul. Caranya, Pak? Nah, caranya bahwa coba analisa hal-hal apa yang membuat kita tidak terima dari urusan itu gitu. Ya kan, kita tidak terima tidak terima dengan pernah dia ngata-ngatain kita, yang misalkan atau dia pernah membuat mungkin kita sakit hati atau pernah di PHP-in dulu mungkin PHP bisa jadi. Pokoknya yang membuat tidak terima gitu loh. Nah, itu dianalisa dari pikiran-pikiran, dari eksternal, dari mimpi itu sebenarnya apa sih yang membuat saya belum terima dari ingatan tadi itu. Nah, ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah yang kedua, ada istilah mengenal ya. Yang kedua adalah ya menerima itu. Iya. Konsepnya memang harus diterima. Harus diterima. Kalau enggak tuh enggak selesai. Enggak selesai. Iya. Oke, saya terima. Oke, saya terima bukan berarti ya wes lah gitu, bukan ya? Jangan pakailah. Jangan pakailah. Jangan dengan terpaksa. Jangan ditekan, nanti malah muncul masalah baru ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menerima? Karena ini kaitannya dengan alam bawah sadar. Caranya adalah kita mengulang-ulang, self suggestion, artinya kita mensugesti diri sendiri. Ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ya kan? Karena apa? Agar pikiran-pikiran itu tidak muncul. Karena kita sudah acceptance, sudah terima. Sebenarnya kan dia itu protes gitu loh. Protes tidak terima. Iya, protes. Kalau kita terima, dia nggak protes lagi sudah. Ya, urusannya itu aja. Makanya di dalam mensugesti diri itu, ketika mau tidur misalnya, saya menerima bla 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 bla. Oke, saya menerima bla 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 bla. Gitu. Mensugestinya begitu. Mensugesti gitu. Jadi mungkin lebih lengkapnya begini. Saya menyadari bahwa peristiwa itu gini. Poin kedua. Dan saya menerima tentang itu, saya terima ini bla 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 gitu. Sugestinya seperti itu ya. Ya, menyadari dan menerima. Jadi sebelum tidur, bangun tidur,
Nanti kalau habis sembahyang ya, sholat gitu kan, rileks kan. Ya setelah doa, setelah Sugesti ini wirid lagi ya diri kita. sugesti diri. Nah, lebih bagus lagi kalau ya Allah berikan hamba rasa menerima terhadap peristiwa ini. Lapangkan doa hati itu. saya. Oh iya, betul-betul. Ikhlaskan hati saya. Nah, itu memperbaiki alam bawah sadar. Memperbaiki alam bawah sadar. Sehingga- Caranya seperti itu ya. Seperti itu. Dengan kepasrahan spiritual juga ternyata pas Nah, doa. itu lebih besar lagi ininya, dampaknya dibandingkan kalau kita mensugesti diri sendiri. Kalau dengan Allah itu seolah-olah Ya sudah, pasrah ya sepasrah-pasrahnya pasrah kan. kepada Allah itu lebih kuat dampaknya. Tapi kalau diri sendiri kadang-kadang ya nggak bisa, nggak sampai Masih mati. ada nggak terima Nah. ya. Masih ada nggak terimanya. Nah, gitu. itu kalau masih gitu ya kita harus komitmen dulu. Komitmen tuh ya saya pokoknya pengen sembuh, saya pengen segera survive, segera recovery, dan saya harus belajar menerima. Gitu. Belajar menerima. Sebelum saya Tapi belum bisa bisa. disugesti Nah, sebelum sugesti. tidur, setelah Sebelum bangun tidur, saat beribadah. Ya, Nah, ini yang paling setelah beribadah setelah ya. beribadah, berdoa ya. Iya, jadi Itu yang itu akan memperbaiki bawah sadar. Ke bawah sadar itu kan semakin kita sering ulang, dia akan membentuk apa? Jalur ya. Nantinya akan menjadi frame atau referensi. Sehingga ketika pikiran ini muncul, ingat dengan seseorang yang buat kecewa itu, maka bawah sadar ini yang sering kita sugestikan tadi, dia kayak semacam pencegah perlindungan gitu. gitu Perlindungan. ya. Oh, ya kan udah selesai, udah aku terima kemarin gitu ya. Bahkan nggak sampai seperti itu. Nggak sampai seperti itu, Pak. Dia di alam bawah sadar itu sudah saling ini sendiri gitu. Oh. Jadi kita nggak sempat lagi kita itu berbincang, berdiskusi, bla bla bla, enggak. Oh, Dia sudah iya. menyelesaikan dirinya sendiri di alam bawah sadar itu. Karena kekuatan sugesti itu tadi ya. Bukan sugesti itu. Iya, iya, Ya kan sugesti itu kan terjadi di alam bawah Alam sadar. bawah sadar. Jadi kalau kita ini kan disadar, Iya, seperti ini kan di alam sadar gitu. Iya. Heeh. Terus saat kita mensugesti itu masuknya ke alam bawah Masuknya ke sadar. alam bawah sadar, makanya ketika kita rileks, ketika mau tidur, ketika bangun, setelah ibadah itu kan rileks itu. Nah pada kondisi rileks itu, ucapan-ucapan itu akan Masuk. lebih masuk gitu ke alam bawah sadar. Berbeda dengan kalau kita kondisi sadar begini mensugesti itu Lewat aja. bisa lewat, bisa ditentang oleh kita Oh, bisa sendiri. ditentang malahan. Iya, Oh iya. ditentang itu, ya mosok kita terima, kita dikecewakan kayak gitu, yo sampai loh. mati, yo sakit loh. ini. Mana ada orang yang bisa terima? Nah itu kan karena kita dalam kondisi sadar. Sadar. Berbeda kalau ketika kita relax, Relax. sebelum tidur, bangun tidur lebih Nah, masuk ya Pak ya, betul. sugestinya ke alam bawah sadar, dan itu kayak jadi kekuatan sendiri untuk melawan ketika perasaan-perasaan nggak enak itu muncul ya. Iya. Wes, keren loh ini yang sering merasakan gelisah tanpa sebab, karena saya yakin setiap orang Oh, pasti iya. pernah merasakan hal ini, makanya Betul. kita angkat tema ini ya Iya, Pak, bisa. semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri Amin. program kita kali ini Pak, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10? Iya, betul sekali Bu Carla. Jadi memang setiap kita akan punya pengalaman yang negatif, punya pengalaman yang tidak sesuai, dan itu kalau tidak selesai akan menyebabkan kita jadi mudah gelisah tanpa tahu sebabnya. Nah, kita harus mengenal apa yang belum selesai itu, kita sadari dan kita terima dan kita sugestikan dalam diri kita, sehingga itu akan memperbaiki alam bawah sadar kita. Memperbaiki alam bawah sadar. Nah, itu tadi berbagai cara yang sudah disampaikan oleh Pak Setio untuk mengatasi rasa gelisah. Akan tetapi, jika Anda tidak mampu untuk mengatasi rasa gelisah tanpa sebab yang kita rasakan ini, sebaiknya mencari pertolongan ahli lewat psikolog untuk membantu menangani masalah ini. Karena kalau kita sendiri nggak bisa menangani, tetap butuh bantuan psikolog ya Pak ya. Iya. Terutama untuk mengetahui sebenarnya alasannya tuh apa gitu.
dibantu nanti untuk mengidentifikasi apa yang terjadi di masa lampau sehingga membuat kita gelisah saat sekarang. Terima kasih ilmunya Pak Setio. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga sudah bersama kami kurang lebih 30 menit. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto untuk undur diri. Jangan lupa untuk curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan voucher gratis konsultasi psikolog. Baik, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dan tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.